Selamat datang teman-teman semua di konten Special Talk dan Bincang TBC edisi Hari Anak Nasional. Dan tema kita pada hari ini adalah ngobrolin TPT pada anak. Bersama saya Winda yang akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol asik bareng narasumber-narasumber hebat yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Langsung saja ya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Dr. Hetty. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Winda. Iya. Sehat semuanya. Salam sehat Ibu. Nah, Dr. Hetty ini merupakan dokter spesialis anak. Nah, kemudian di sini kita juga kedatangan apoteker kece yaitu Kak Rinaldi. Halo, selamat pagi Kak Rinaldi. Selamat pagi Kak Winda. Terima kasih sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dan beliau ini merupakan duta TBC Indonesia. Selain itu di sini juga kita kedatangan Ibu Julaiha yang merupakan kader dari SR Banten. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Winda. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir juga. Dan yang terakhir yaitu kita kedatangan Ibu Hadijah selaku orang tua dari anak yang menerima TPT. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Winda. Baik, selamat pagi. Nah, terima kasih ya untuk semua narasumber yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di sini dan langsung saja kita masuk ke obrolan pertama kita ya, teman-teman semuanya. Teman-teman sebenarnya tahu nggak sih apa itu tentang TBC? Kondisinya juga mungkin kita belum banyak yang tahu ya, dan mungkin kita juga masih awam sebenarnya TBC itu apa. Nah, kali ini saya mau tanya nih sama Kak Rinaldi sebagai duta TBC. Menurut pandangan kakak, kira-kira situasi TBC di Indonesia itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan. Oke, baik Kak Winda. Berdasarkan data Kemenkes di tahun 2021, TBC di Indonesia ini sebanyak 824.000 kasus dengan tingkat kematian sebesar 13.110 orang. Sementara di tingkat global, Indonesia ini berada pada posisi ketiga di dunia untuk kasus TBC. Sebenarnya, kalau dibandingkan dengan tahun 2020, kasus TBC di Indonesia ini mengalami penurunan. Namun, bukan karena banyak yang sembuh, tapi karena angka notifikasi kasusnya ini menurun akibat dampak dari COVID-19. Sehingga, banyak kasus TBC yang tidak terlaporkan, seolah-olah data kasus TBC ini mengalami penurunan. Jadi, sepertinya masih ada beberapa masalah di isu TBC saat ini, terutama di notifikasi kasus yang rendah. Oke, baik, terima kasih Kak Rinaldi atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa permasalahan TBC ini masih sangat complicated di Indonesia dan sebenarnya TBC ini juga sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan katanya dari zaman kolonial sampai sekarang pun permasalahan tersebut belum selesai juga. Nah, saya selanjutnya ingin berdalih dulu nih ke Ibu Julaiha sebagai kader SR di wilayah Banten. Kira-kira kondisi TBC di Banten itu seperti apa ya Bu? Dan apakah sudah banyak masyarakat juga yang mengetahui tentang TBC itu sendiri? Silahkan bisa dijelaskan. Terima kasih Kak Winda. Kondisi TB di Banten saat ini mendukung peringkat ketiga se-Indonesia sehingga butuh adanya sosialisasi terhadap masyarakat melalui program Pena Bulu karena nggak mungkin penurunan dan penangguhan TB itu tertumpu pada petugas PKM dan kader, harus ada keterlibatan pemerintah desa, BPD, RT, RW, insya Allah lancar dan tertangani masyarakat yang menderita TB dan mengikis jumlah penularan. Nah, Kak Rinaldi, membicarakan tentang TBC ini kan sebenarnya bisa dicegah ya. Kira-kira dari diri kita sendiri, pencegahan TBC seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita berperan langsung dalam melakukan eliminasi TBC di Indonesia? Silahkan Mas. Oke, baik Kak Winda. Jadi, mudah saja sebenarnya kita itu bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya nih, jika batuk-batuk, maka harus menerapkan etika batuk seperti menggunakan masker atau menutup mulut dan sering cuci tangan pakai sabun. Makan makanan bergizi agar imunitas kita itu tetap terjaga serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan pastinya rutin berolahraga. Nah, di luar dari PHBS, salah satu pencegahan TBC itu adalah dengan menggunakan obat TPT khususnya bagi masyarakat yang tinggal bersama orang yang dengan TBC.
Meneruskan jawaban dari Kak Rinaldi terkait dengan TPT, nah saya ingin bertanya lebih lanjut nih kepada Dr. Hetty. Mungkin bisa dijelaskan Bu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu TPT? Jadi TPT itu adalah terapi pencegahan tuberkulosis, di mana kita ketahui bahwa penyakit TBC adalah penyakit infeksi yang sangat menular dan penularannya melalui udara, di mana penularannya didapat apabila ada penderita TBC yang batuk, bersin, berbicara atau bahkan tertawa, sehingga potensial untuk menularkan ke sekelilingnya, dan kuman TBC tersebut bisa infeksi di dalam tubuh dalam jangka panjang atau kita bilang infeksi laten, sehingga untuk itulah kita perlu melakukan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis supaya tidak menjadi infeksi kuman tuberkulosis. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa sebetulnya orang kontak serumah maupun orang yang berada di lingkungan pasien itu mempunyai potensi besar untuk terkena TBC juga. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan melakukan terapi pencegahan TBC. Nah, selanjutnya saya juga ingin langsung bertanya nih kepada Ibu Julaiha selaku sebagai kader. Bagaimana sebenarnya cakupan TPT di wilayah kerja Ibu itu seperti apa, terutama di wilayah Banten? Mungkin bisa disampaikan Ibu. Untuk cakupan di wilayah Banten saat ini baru mencapai 8% untuk TPT tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa cakupan TPT di wilayah Banten itu masih cukup rendah ya. Nah, lalu penyebaran informasinya ini seperti apa Bu? Apakah sudah banyak masyarakat yang terinformasikan terkait dengan TPT ini? Dan apakah ada kendala tertentu dalam Ibu sebagai kader menyampaikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan TPT? Sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu terkait pengalaman saya di lapangan tentang TPT. Saat melakukan identifikasi kontak, banyak masyarakat yang memang kaget dan tidak mau dikunjungi karena kurangnya SDM masyarakat itu sendiri. Maka saya sebagai kader berharap untuk lebih update lagi untuk mensosialisasikan melalui desa, dinarasumberi oleh PJTB dan Penabulu agar masyarakat lebih welcome saat kader terjun ke lapangan. Jadi memang sosialisasi itu masih terus digencarkan ya Bu, agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik. Nah, lalu saya ingin beranjak nih kepada Ibu Hadijah. Mengapa Ibu sebagai orang tua berkenan untuk mengizinkan sang buah hati untuk mendapatkan TPT? Buat pencegahan biar tidak ternularkan TBC. Jadi sebagai orang tua pun Ibu ingin ya agar anaknya ini terhindar dan tidak terinfeksi dari TBC. Nah, lalu saya ingin bertanya nih kepada Dr. Hetty. Kira-kira siapa saja sih Bu, anak atau balita yang perlu mendapatkan TPT? Dan seberapa pentingkah TPT itu sendiri untuk anak-anak? Mungkin bisa dijelaskan Ibu, silakan. Terima kasih Kak Winda. Jadi semua anak, terutama balita yang kontak dengan penderita TBC paru dan tidak sakit, itu harus diberikan TPT. Mengapa? Karena daya tahan tubuh anak-anak, apalagi balita, itu belum cukup kuat, sehingga ada kemungkinan resiko terinfeksi kuman TBC yang nanti di dalam tubuhnya itu bisa menjadi infeksi laten atau bahkan bisa menjadi sakit TBC. Apabila kita lakukan pemberian TPT, itu mencegah infeksi manifestasi kuman TBC di dalam tubuh. Jadi TPT itu memang sangat penting diberikan kepada anak-anak, terutama juga balita. Nah, di sini kan kita juga kedatangan Ibu Hadijah nih yang memberikan TPT pada anak ya Bu. Lah, lalu bagaimana sih kondisi sang buah hati setelah mendapatkan TPT? Apakah ada penolakan juga sebelumnya dari keluarga, terkhusus suami? Dan bagaimana sih cara Ibu meyakinkan untuk diri sendiri dan keluarga agar anaknya diperkenankan untuk mendapatkan TPT? Untuk kondisi anak saya setelah dikasih TPT ya lumayan sehat, kondisinya juga baik, terus kenaikan berat badannya juga alhamdulillah naik. Terus saya mengedukasikan kepada keluarga saya bahwa pentingnya dikasih TPT pada keluarga kami ini sangat baik buat keluarga kami,
biar kesehatan keluarga kami ini bisa lebih baik lagi tentang TBC ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa memang TPT ini sangat penting diberikan kepada anak-anak terutama untuk mencegah TBC. Nah, mengingat pentingnya TPT, lalu saya ingin menanyakan kepada Ibu Julaiha sebagai seorang kader, mungkin bisa dipaparkan Ibu bagaimanakah alur cara untuk mendapatkan TPT untuk balita terutama? Alurnya pertama kita ke puskesmas melalui tes mantuk dan rongsen. Apabila anak itu tidak teridentifikasi TBC, maka diberikan TPT oleh puskesmas. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa alur untuk mendapatkan TPT itu sangat mudah. Jadi bagi teman-teman mungkin ada keluarganya atau mungkin orang sekitar yang ingin mendapatkan TPT, teman-teman dapat mengaksesnya dengan cara yang sudah disampaikan oleh Ibu Julaiha. Lalu untuk pemberian TPT pada anak ini, saya ingin bertanya kepada Bu Dokter ya, berapa lama sih Bu idealnya dan apa yang perlu diperhatikan nih selama TPT diberikan pada anak-anak? Iya, pemberian TPT itu ada regimennya bermacam-macam Kak Winda. Jadi nanti ditentukan tiap anak beda-beda. Dia menggunakan regimen apa juga disesuaikan dengan keadaan obat yang ada. Nah, lama pemberian TPT itu bervariasi tergantung regimen yang dipakai. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau ada yang 6 bulan. Seperti itu Kak Winda. Baik, terima kasih Dokter Heti. Nah, lalu kemudian dari sisi orang tua nih, yaitu Bu Hadijah, adakah kesulitan atau hambatan tertentu yang dialami saat keluarga mencoba mengakses pelayanan pemberian TPT? Enggak. Berarti semuanya mudah ya Bu ya? Iya, jadi memang untuk mendapatkan TPT ini sangat mudah dan Ibu juga tidak mengalami kesulitan ya Bu? Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih, kembali lagi ke Dokter Heti. Pencegahan TBC pada anak kan juga dapat dilakukan dengan imunisasi BCG ya. Lalu apa sih Bu bedanya imunisasi BCG dengan TPT? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik Kak Winda. Kalau imunisasi BCG itu kita ketahui bahwa BCG itu mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis yang sudah dilemahkan, itu disuntikkan supaya menumbuhkan imunitas terhadap kuman TBC. Di Indonesia biasanya kita memberikan imunisasi BCG pada seluruh bayi baru lahir sampai usia 2 bulan, kecuali ada kondisi-kondisi bayi yang tertentu yang menunda atau tidak memberikan imunisasi BCG. Sedangkan kalau TPT itu kita jelas-jelas berikan pengobatan pada anak yang kontak dengan penyakit TBC paru. Jadi memang ya, perbedaannya yang satu membuat daya tahan tubuh secara imunisasi BCG, yang satunya lagi adalah memberikan pengobatan pencegahan supaya tidak menjadi sakit TBC. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa imunisasi BCG dengan TPT itu juga berbeda. Nah, teman-teman, seru juga nih ya kita selama ini membahas tentang TPT khususnya pada anak-anak. PR Konsorsium Penabules TPI dengan STPI membuka pertanyaan nih di Instagram terkait dengan TPT. Kemudian ada beberapa yang bertanya, dan salah satunya ini ada yang tanya, bagaimana sih cara meyakinkan orang tua agar anaknya bisa mendapatkan TPT? Saya sebagai orang tuanya Raisa dikasih tahuan sama dokter bahwa bagaimana cara pencegahan TPT pada anak. Terus apa efek sampingnya kalau tidak dikasih TPT. Sehingga saya mau buat anak saya diberikan TPT. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang lain nih. Nah, ini lebih mengarah ke medis. Mungkin bisa dibantu juga oleh Dokter Heti untuk menjawab ya. Jadi seperti ini Dok, ada yang bertanya, bagaimana sih cara mendapatkan TPT? Kata dokter spesialis penyakit dalam itu untuk ada yang gangguan imun, apakah itu betul? Ya, baik Kak Winda. Jadi sebenarnya TPT itu bisa kita dapatkan di Vaskes 1, terus kemudian puskesmas dan juga atau rumah sakit. Nah, nanti apabila
ada anak yang terpapar dengan penderita TBC, datang ke layanan kesehatan sana. Sampai di sana nanti dilakukan screening dengan cara melakukan mantuk tes, kemudian ronsen paru-paru, dan apabila pada saat screening dinyatakan bahwa anak itu tidak sakit TBC, maka kita berikan TPT supaya si anak tersebut tidak menjadi sakit TBC. Baik, terima kasih dokter. Lalu juga ada yang bertanya seperti ini, Dok. TPT itu obat TB juga kah atau bukan? Mungkin bisa disampaikan, Ibu. Iya, Kak Winda. Memang TPT itu memang obat TBC karena memang sama-sama penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosa. Cuma memang ada perbedaan obatnya, regimennya antara pemberian TPT dengan terapi pengobatan TBC paru. Pemberiannya ada yang bervariasi 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Sedangkan kalau untuk obat TBC itu ada 2 fase pengobatannya. Fase intensif atau fase awal yang diberikan selama 2 bulan, dan biasanya itu diberikan 3 atau 4 macam obat. Dan setelah itu dilanjutkan di fase lanjutan yang diberikan selama 4 bulan, itu biasa diberikan 2 macam obat, sehingga supaya kuman TBC itu benar-benar habis, tidak ada lagi yang menjadi laten di dalam tubuh penderita penyakit TBC. Begitu, Kak Winda. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Lalu juga ini ada pertanyaan nih Dok, yang bertanya seperti ini. Kalau TB kelenjar, apakah bisa menular dan apakah juga dapat dicegah dengan pemberian TPT? Mungkin bisa disampaikan? Iya, Kak Winda. Memang kalau TBC kelenjar itu tidak menular, tetapi harus dipastikan dulu apakah ada keterlibatan di paru-paru atau tidak. Apabila ternyata hanya TBC kelenjar, memang tidak perlu diberikan TPT pada anak-anak yang kontak dengan penyakit TBC kelenjar. Gitu, Bunda. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman semua, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Lalu sebagai pertanyaan penutup, mungkin ini bisa juga dijawab ya oleh Ibu Hadijah dan Ibu Julaiha. Pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada orang tua di Indonesia agar lebih yakin lagi untuk memberikan TPT pada anak? Silahkan, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Hadijah terlebih dahulu. Saya sebagai orang tua yang diberikan TPT kepada anak, mereka teman ibu-ibu semua yang ada di Indonesia, jangan malu-malu, jangan takut dengan diberikannya TPT pada anak kita. Karena itu sangat bermanfaat ya Bu ya. Sangat bermanfaat bagi anak kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya Ibu Julaiha, silakan. Yuk ibu-ibu se-Indonesia, kita tos TB dulu. Temukan, obati sampai sembuh, khususnya untuk Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mari kita bareng-bareng semuanya untuk mencegah TBC terhadap prioritasnya anak-anak di usia di bawah 14 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Julaiha atas semangatnya yang sudah disampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman juga jangan lupa ya untuk terapkan TOS TB di sekitar kita agar eliminasi TBC tahun 2030 di Indonesia dapat tercapai. Nah, terima kasih Ibu Julaiha dan Ibu Hadijah atas jawabannya. Selanjutnya untuk Karinaldi, apa harapan atau yang mungkin akan dilakukan Karinaldi sebagai Duta TBC Indonesia untuk meningkatkan cakupan TPT dan eliminasi TBC di tahun 2030? Harapannya, TPT ini dapat tersosialisasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat mencegah TBC yang lebih luas lagi. Selain itu, saya ingin mengajak masyarakat di Indonesia semua untuk lebih aware lagi dengan gejala batuk lebih dari 14 hari. Berkeringat di malam hari tanpa aktivitas fisik, mengalami penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan agar segera periksa ke dokter. Seperti slogan dari STPI, 14.1 cek TBC. Jika 14 hari batuk tak reda, satu solusi, cek dokter segera.
Lalu jika dari sisi Dr. Hetty sendiri, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam penggunaan TPT sebagai bentuk usaha untuk meraih eliminasi TBC tahun 2030? Baik, terima kasih Kak Winda. Marilah kita semua bersama-sama bertekad mencapai Indonesia bebas TB di 2030. Dan kemudian jangan lupa tos TB, temukan kasus, obati sampai sembuh. Dan jangan lupa lindungi anak-anak Indonesia yang terpapar dengan penderita kuman TBC untuk diberikan TPT agar anak-anak Indonesia menjadi sehat dan tidak menjadi sakit TBC. Demikian Kak Winda. Baik, terima kasih Dr. Hetty atas pesan dan semangatnya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Dan tak terasa ya, kita sudah lama banget nih ngobrol-ngobrol terkait dengan TPT pada anak. Nah, dari obrolan kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya TPT ini cukup penting untuk mencegah TBC. Namun penyebaran informasinya ini belum tersampaikan secara merata, sehingga diharapkan kedepannya kita semua bisa lebih aware lagi dalam berperan aktif untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya TPT. Nah, sebelum ditutup nih, saya punya pantun untuk teman-teman semuanya. Hari Minggu jalan ke Makarsari, di jalan ada banyak tronton. Seru banget ngobrolin TPT pada kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Baik, terima kasih semuanya. Saya Winda, mohon undur diri dan sampai jumpa di acara Talks dan Bincang TBC selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama Tos TV, temukan, obati sampai sembuh. Terima kasih. Terima kasih.